Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku Ratri Oktaviani mau bikin kromboloni versi ekonomis. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita akan membuat adonan A yang terdiri dari 200 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga, dan 125 gram margarin cair. Kedua bahan ini aku aduk menggunakan spatula sampai nanti tercampur rata. Dan kalau sudah, kita akan lanjut uleni lagi menggunakan tangan ya teman-teman. Jangan lupa mencuci tangan dulu sampai bersih sebelum menguleni adonannya. Nah, sekarang kita lanjut adoni lagi menggunakan tangan sampai nanti adonannya menjadi satu dan juga menjadi kalis. Kurang lebih nanti hasilnya terlihat seperti ini. Kalau sudah, adonan ini akan kita bungkus dengan plastik wrap atau plastik biasa. Dan kita akan istirahatkan adonan ini. Sementara kita sisihkan dulu ya adonannya. Hasilnya seperti ini teman-teman, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan bahan B yang terdiri dari 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga. Lanjut tambahkan dengan 1/4 sendok teh ragi, 1 sendok teh gula pasir, dan juga 1/4 sendok teh garam, cuman waktu memasukkan garam tidak terekam. Tambahkan 25 gram margarin cair dan masukkan 140 ml air hangat yang kita masukkan secara bertahap. Masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dan juga lanjut boleh diulangi pakai tangan. Kenapa kita masukkan airnya sedikit demi sedikit? Supaya nanti konsistensi adonannya bisa pas, tidak kelembekan ya teman-teman. Nah, kalau adonannya sudah terasa berat, selanjutnya kita bantu aduk lagi menggunakan tangan sambil kita uleni. Tidak perlu sampai kalis elastis ya teman-teman, hanya sampai kalis biasa. Kita uleni menggunakan tangan sampai nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Supaya adonannya rileks, kita akan istirahatkan dulu selama 4 menit. Jangan lupa ditutup supaya tidak kering permukaannya. Setelah 4 menit diistirahatkan, selanjutnya kita uleni lagi adonannya sampai nanti dia kalis ya teman-teman. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan bungkus adonan ini menggunakan plastik wrap atau plastik biasa. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Lalu kita akan istirahatkan lagi adonan ini sampai kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi kita sudah punya dua adonan ya teman-teman, adonan kuning, adonan A, dan juga adonan B yang warna putih. Kita istirahatkan dulu kurang lebih sekitar 10 menit. Oke, ini sudah diistirahatkan sekitar 10 menit. Selanjutnya kita akan buka dulu plastik adonan putih atau adonan B. Kemudian kita akan guling-gulingkan dalam bentuk yang memanjang seperti ini. Kita guling-gulingkan supaya nanti adonannya bisa sama besar ketika dipotong ya. Nah, lanjut kita akan bagi menjadi 6 bagian sama besar. Kalau misalnya teman-teman mau ditimbang boleh banget, tapi kalau di sini aku hanya dipotong menggunakan scraper seperti ini. Nah, setelah dipotong jadi 6 bagian seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu adonan putihnya. Lanjut kita akan potong lagi bagian yang adonan A, yaitu adonan kuning. Kita bentuk memanjang supaya nanti bisa lebih gampang saat pembagiannya. Seperti ini aku potong lagi menggunakan scraper. Jadi ada 6 adonan di masing-masing bagian ya teman-teman. Lalu ambil adonan yang berwarna putih, kita pipihkan lalu gilas menggunakan rolling pin. Setelah adonannya kita pipihkan seperti ini, lanjut kita masukkan adonan kuning atau adonan A ke dalam adonan putihnya. Ditutup rapat seperti ini. Lalu adonan ini akan kita gilas. Cara gilasnya teman-teman bisa simak langsung di video ya. Jadi ditekan-tekan dulu supaya adonan yang berwarna kuning bisa menyebar dan digilas memanjang seperti ini.
Setelah digilas, ini adonannya kurang lebih sekitar 0,7 cm ketebalannya. Selanjutnya kita lipat, boleh dilipat kanan kiri atau atas bawah seperti itu. Kemudian kita gilas lagi memanjang dengan ketebalan kurang lebih sekitar 0,3 sampai 0,5 cm. Semakin tipis teman-teman menggilasnya, tentunya nanti layernya akan semakin banyak ya teman-teman. Jadi kita gilas memanjang benar-benar sampai tipis. Kalau dirasa sudah tipis adonannya dan sudah cukup panjang, selanjutnya kita gulung sambil agak ditekan supaya nanti bisa merekat dengan sempurna per adonannya. Kita ratakan bagian pinggirnya. Nah, kalau sudah, kita guling-gulingkan seperti ini supaya nanti bisa lebih rekat ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, ini sudah selesai digulung semua, hasilnya 6 gulungan. Kemudian satu gulungannya kita akan bagi lagi, boleh dibagi menjadi 2 atau 3, terserah kebutuhan teman-teman semua. Nah, bisa dilihat bagian dalamnya, jadi per layernya ini cantik banget. Kemudian ini akan kita pipihkan. Nah, cara memipihkannya, kita letakkan bagian yang paling cantik di bawah ya. Boleh dipipihkan manual pakai tangan seperti ini sambil ditekan-tekan pelan-pelan, atau boleh juga pakai scraper. Hasil akhir setelah ditekan kurang lebih seperti ini. Ini aku ulangin sekali lagi ya. Jadi kita letakkan bagian yang paling cantik di dasar, kemudian ditekan-tekan menggunakan jari, atau kalau mau lebih rapi boleh pakai scraper, dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, semuanya sudah selesai kita pipihkan. Ini kemudian kita istirahatkan dulu sampai rileks kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah 10 menit diistirahatkan, adonannya sudah siap untuk kita goreng. Goreng dari urutan yang paling pertama kita rounding atau kita ulir-ulir ya teman-teman. Kemudian siapkan teflon dengan minyak yang sedikit saja, tidak usah sampai banyak. Kemudian masukkan secukupnya potongan dari adonan. Di sini aku memasukkan 4 dulu. Nah, ini kita masak menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Lalu ini akan kita balik per 2 menit dari setiap sisinya. Menggunakan api kecil dan terus rajin dibalik supaya nanti benar-benar bisa matang merata sampai bagian dalam. Nah, ini setiap 2 menit aku balik adonannya. Masih tetap menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya nantinya. Dan buat teman-teman yang sudah setia nontonin video aku ucapin terima kasih. Oke, kita lanjut. Setelah digoreng beberapa saat dan setelah dibolak-balik beberapa kali, ini adonannya sudah golden brown, sudah crispy bagian luarnya, kemudian kita angkat dan lakukan hal yang sama sampai semuanya habis tergoreng. Dan sekarang waktunya untuk kita hias. Aku ambil satu sumpit, kita akan lubangi bagian tengahnya seperti ini. Semakin dalam dan semakin lebar lubangnya, itu akan berpotensi semakin banyak isiannya ya teman-teman. Untuk isiannya di sini aku pakai glaze rasa strawberry, boleh dikreasikan lagi untuk bagian isi dan juga toppingnya. Di sini aku pakai glaze rasa strawberry, kemudian aku taburkan dengan sprinkle atau di sini ada choco flakes. Kita taburkan secukupnya dan udah deh, jadi ini dia hasilnya kromboloni versi ekonomis. Tanpa oven, tanpa telur, hasilnya cantik banget dan juga enak. Dikreasikan dengan berbagai macam topping. Kalau aku sukanya yang tiramisu. Kita coba lihat ya teman-teman bagian dalamnya. Ini tuh bagian luarnya benar-benar crispy, tapi di dalam tetap lembut seperti ini. Wow, terlihat sekali ya per layernya dan juga kelembutan dari kromboloni versi ekonomis. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.